Kasih dan kebaikan Tuhan terus dinyatakan bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur dan berterima kasih untuk semua karya Tuhan yang indah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami akan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, biarlah kami dapat mengerti firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dalam seluruh keberadaan kami berserah diri hanya kepada Tuhan. Bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 46 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kamu keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya di situ. Ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, di saat ini kita berada dalam tema Aku menggendongmu. Saudaraku yang kekasih, bacaan ini ditujukan bagi Israel Selatan yang sedang berada dalam pembuangan Babel. Pergumulan iman mereka pada saat itu ialah mempertanyakan apakah kebenaran mereka sebagai umat Tuhan. Situasi tersebut rentan untuk membuat umat menjadi mungkar, sehingga lebih memilih dewa-dewi asing untuk disembah. Bukankah dalam situasi tersebut orang akan mencari pegangan baru saat sumber perlindungan telah lenyap? Dalam kondisi terpuruk dan tanpa arah, manusia akan mencari jalan keluar. Firman Tuhan yang datang pada umat adalah suatu gambaran bahwa suatu kesia-siaan belaka untuk mungkar dan menyembah ilah-ilah lain. Betapa tidak, saudara, semua ilah asing digambarkan sebagai suatu beban belaka bagi binatang pembajak. Lantas, apa gunanya menyembah ilah yang hanya menjadi beban bagi hewan peliharaan? Bukankah itu suatu hal konyol? Sekali-kali Tuhan tidak dapat dibandingkan atau disandingkan dengan beban binatang. Justru Tuhan adalah pencipta yang sedari kala telah memelihara umatnya sejak dari kandungan. Kasihnya digambarkan dengan kata, Aku menggendongmu, dan sampai berambut putih sekalipun ia tetap menyayangi umatnya. Bukankah ada ketenangan, kehangatan, dan rasa damai dan teduh ketika kita digendong oleh ibu dan ayah kita? Saudaraku, aku menggendongmu. Ini merupakan suatu jaminan bahwa sampai kapanpun kita adalah kepunyaan Tuhan. Dalam pergumulan yang membuat kita mempertanyakan kasih Tuhan, tetaplah yakini bahwa Tuhan tetap ada dan bekerja di tengah hidup. Sama seperti umat Israel Selatan di pembuangan, pergumulan kita sesungguhnya mau memurnikan kepercayaan kita, serta menyadarkan bahwa hidup ini tak berdaya jika menjauh dari dekapan Tuhan. Sampai kapanpun, kitalah anak yang selalu dalam gendongan Tuhan. Tentu di dalam gendongannya kita merasa tenang dan damai. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengambil bagian dalam hidup kami. Kepadamu kami berserah diri. Mohon kasih Tuhan untuk kehidupan yang kami jalani. Biarlah kami jalani dengan baik dalam bimbingan Tuhan. Mohon penyertaan-Mu untuk keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam keluarga kami, agar kami selalu tekun, setia, dan taat pada Tuhan. Mohon kasih-Mu untuk setiap sukacita yang kami rasakan dengan pertambahan usia, dengan merasakan berkat-berkat Tuhan. Biarlah dengan semua yang kami nikmati membuat kami selalu bersyukur kepadamu. Mohon kekuatan dari Tuhan dikala kami bergumul. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi yang berduka, hiburkan. Dalam berbagai beban hidup, biarlah kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati semua orang tua kami dalam usia indah, lindungi, sayangi, dan kuatkan mereka, agar mereka dapat menjalani hidup ini dengan bahagia bersukacita dalam Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini, Tuhan berkati, agar mereka senantiasa merasakan penyertaan-Mu. Engkau menjadi Immanuel dalam kehidupan kami. Para hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan berkati, biar mereka setia menyampaikan kebenaran firman-Mu. Majelis para pengurus OIG, pakai kami semua untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia. Berkati semua upaya pemerintah kami untuk menciptakan suasana damai dan tenang.
Berkati dan pakai pemerintah kami menjadi alat di tangan Tuhan menyatakan kebenaran dan keadilan-Mu. Di suasana pemilihan presiden dan calon presiden serta wakil-wakil rakyat, Tuhan berkati negara kami agar tetap damai. Siapapun yang kami pilih berdasarkan hati nurani kami. Jauhkan kami dari pertikaian. Biarlah dalam suasana pesta demokrasi hidup kami lebih baik, lebih indah, dan kami terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami, ampuni dosa kami. Kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.